Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan tengah minggu malam hari ini. Seberapa banyak kesempatan yang kita masih punya, sepatutnya lah kita terus bersyukur kepada Dia dan mempergunakan setiap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menguasai, mengurapi hamba-Mu dan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin semua orang yang turut mengambil bagian untuk menikmati renungan tengah pekan malam hari ini. Roh Kudus bekerja supaya setiap perkataan firman Allah malam hari ini memberkati, menguatkan kami semuanya untuk kami terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, renungan tengah pekan malam hari ini saya beri tema selalu ada harapan, ya. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itulah sekarang ini, ya. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan akan ada banyak kesusahan, akan mengalami banyak kesulitan, akan menghadapi banyak kesukaran. Itu dalam beberapa terjemahan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, "Di dalam dunia kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan." Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yesus mengatakan dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia." Nah, jadi dari dua ayat tadi, 2 Timotius 3 ayat 1 dan Yohanes 16 ayat 33, kita tahu bahwa sekarang ini semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kita juga mengalami hal yang sama. Bukan berarti bahwa ketika kita percaya Yesus kita tidak mengalami masa yang sukar, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan. Semuanya kita mengalaminya. Sehingga ketika orang mengalami atau berada di saat-saat seperti ini, di masa yang sukar ini, mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran melalui pencobaan atau sakit penyakit atau tekanan dalam berbagai bidang, ya, mungkin pekerjaan, keuangan, keluarga, atau apapun itu, bisa dalam hal banyak hal. Maka ada banyak orang, termasuk juga orang-orang percaya ini, sepertinya mulai kehilangan pengharapan. Karena tekanan ini sungguh sangat berat. Kesulitan ini sungguh sangat berat. Dan terlebih lagi di tengah masa yang sulit sekarang ini, ada banyak orang yang, sekali lagi saya katakan, mulai kehilangan pengharapan karena semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan mungkin rancangan-rancangan, rencana-rencana, semuanya mungkin bisa jadi di masa sekarang ini menjadi gagal total. Tapi firman Tuhan menuliskan, ada orang-orang yang bukan hanya nyaris kehilangan harapan, tapi juga mereka tidak ada harapan lagi, gitu ya. Jadi bukan hanya nyaris kehilangan harapan, tapi mereka nggak ada harapan. Dan itu karena berbagai hal, ya, karena berbagai hal. Contohnya misalnya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dihadapkan pada situasi yang menyulitkan karena mereka dihadapkan pada kematian. Karena kehidupan
ibadah mereka, karena percaya mereka kepada Allah. Itu adalah Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Bagaimana mereka ketika dihadapkan dengan suatu pilihan dan mereka tetap memilih untuk mereka berani mati karena percaya kepada Allah yang hidup. Kalau mungkin kita dihadapkan keadaan seperti itu, berarti inilah keadaan yang tanpa harapan sebetulnya. Mereka sepertinya udah dijatuhi hukuman mati ketika Daniel harus dimasukkan ke gua singa, Sadrak, Mesakh, Abednego harus masuk ke dapur api. Ada lagi keadaan yang tanpa harapan karena sakit. Itu terjadi pada Ayub. Ayub bukan sekedar sakit saja, bukan hanya sakit saja, tapi dia sudah kehilangan semuanya. Kehilangan harta, seluruh hartanya, kehilangan semua anak-anaknya, dan respon istrinya yang tidak mendampingi dan mendukung dia, dan tubuhnya sendiri yang rusak karena sakit. Apa yang bisa dibanggakan dengan keadaan Ayub? Kalau mungkin ada orang yang berada pada suatu kondisi seperti Ayub, saya pikir dia udah jadi gila kayaknya ya. Udah habis-habisan semuanya, dan tinggal dirinya sendiri pun itu nggak sehat. Ada lagi orang-orang yang nggak punya harapan karena nggak punya masa depan. Karena apa? Nggak punya keturunan, tidak punya keturunan. Seperti Abraham dan Sarah, atau Elisabeth dan Zakaria. Nah, ini ayat yang akan kita baca, yang memang benar mengatakan bahwa nggak ada harapan, tapi mereka tetap tidak pernah berhenti untuk berharap. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi berharap juga. Saya pikir ini aneh gitu ya. Udah nggak ada dasar untuk berharap kalau dia mau dapatkan keturunan. Dari sisi mana saja dilihat, dari segi mana saja udah nggak ada dasar. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi itu kan berarti harapannya udah nggak bisa dibilang lagi 5%, 2%, 1%. Kalau harapan hidup 10% itu sudah sangat kecil. Tapi Abraham ada pada posisi, ada pada suatu kondisi tidak ada harapan lagi. Itu berarti nol. Tapi firman Tuhan katakan Abraham tidak pernah berhenti berharap. Dia terus saja berharap. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita pikir dia adalah orang yang bodoh. Sementara sudah tidak ada harapan tapi tetap berharap. Tapi itulah yang seharusnya juga Bapak Ibu Saudara dan saya punya. Mengapa demikian? Nah, mengapa mereka, orang-orang yang tadi saya sebutkan, Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, Ayub, Abraham, Sarah, Elisabeth, Zakaria, dan mungkin masih ada yang lain lagi yang diceritakan oleh Alkitab. Ini hanya beberapa contoh saja. Mengapa mereka sanggup bertahan di tengah tekanan dan kesulitan yang terjadi, dan mereka tidak pernah kehilangan pengharapan. Padahal kalau kita tahu itu adalah titik terendah dalam kehidupan mereka, di mana nggak ada harapan. Kalau Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego mati, udah. Ayub juga demikian. Abraham, Sarah nggak punya keturunan, nggak ada harapan. Tapi ternyata kenapa mereka sanggup bertahan? Alasannya adalah karena mereka tidak meletakkan harapan hidup mereka
pada sesuatu yang bersifat fana, pada sesuatu yang terlihat dengan mata, tidak meletakkan harapan hidup mereka pada prioritas-prioritas dunia ini. Jadi kalau misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego meletakkan pengharapan mereka pada jabatan, mereka pada waktu itu punya jabatan di kerajaan Babel. Mereka juga diberi fasilitas yang luar biasa. Kalau seandainya mereka meletakkan pengharapan mereka pada jabatan, pada kekayaan yang mereka miliki, pada fasilitas yang mereka dapatkan, mungkin mereka hidup memang, ya, tetap bertahan. Tapi apa jadinya dengan kehidupan mereka? Kita nggak pernah tahu masa yang akan datang. Tapi ketika mereka benar-benar rela kehilangan semuanya, ya, tapi mereka nggak pernah kehilangan pengharapan. Bahkan ketika mereka harus mati sekalipun, bahkan kalau Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan kalau Allah yang mereka sembah nggak menolong sekalipun, mereka tetap percaya. Itu yang luar biasa, ya. Dan Ayub juga demikian. Kalau pengharapannya dia letakkan pada kekayaannya yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, pada anak-anaknya, bahkan pada istrinya. Saya katakan habislah dia, ya. Karena nggak bisa, nggak ada yang dia pegang untuk jadi pengharapannya. Justru ketika mereka tidak meletakkan pengharapan pada prioritas-prioritas duniawi yang saat itu mereka miliki, tapi kepada satu pribadi yang luar biasa, itulah yang membuat mereka sanggup bertahan. Firman Tuhan mengatakan, mari kita baca di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-17. Kita baca ayat 17 bagian B, ya. Memang kalau kita baca keseluruhan ayat ini diperingatkan untuk orang-orang kaya, tapi saya percaya ini bukan hanya bagi orang kaya, tapi juga bagi kita semuanya, ya. 1 Timotius 6 ayat 17 bagian B. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu bisa sekejap saja hilang, habis, lenyap, seperti apa yang terjadi pada Ayub. Tapi ayat ini katakan melainkan berharap pada siapa? Pada Allah yang dalam kekayaannya Allah, bukan kekayaan kita, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan, jangan berharap pada barang-barang yang tidak tetap seperti halnya dengan kekayaan. Harus berharap kepada Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita nggak boleh berharap kepada, seperti tadi saya katakan, pada prioritas-prioritas duniawi, pada kekayaan, pada jabatan, atau hal-hal yang mungkin selama ini menjadi kebanggaan kita. Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan harus dan hanya boleh berharap kepada Allah saja. Yesaya 2 ayat 22. Yang pertama, kita nggak boleh berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap pada manusia. Terjemahan yang lain katakan jangan berharap pada manusia yang fana. Firman Allah yang hidup mengatakan jangan berharap dan bergantung pada manusia. Kenapa? Manusia itu lemah. Tapi seringkali tidak dapat kita pungkiri bahwa kita seringkali berharap kepada manusia, mengandalkan manusia yang kita anggap dapat menolong kita, yang bisa kita lihat, yang selama ini mungkin
dapat memberikan pertolongan kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan berharap pada manusia, mereka itu lemah sama seperti kita. Kenapa? Kita manusia lemah, kita berharap juga kepada yang lemah. Kita fana, mengapa juga berharap kepada yang fana? Jadi itu sebabnya kenapa kita nggak boleh bertahan. Kalau kita nggak bisa berharap, kita tidak boleh berharap pada sesuatu yang tidak tentu atau kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada dua hal ini, kepada sesuatu yang tak tentu dan kepada manusia, saya tidak yakin bahwa kita dapat bertahan di tengah-tengah tekanan, di tengah kesulitan, karena semuanya akan sia-sia. Tapi pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingat bahwa Tuhan Yesus ketika peristiwa sebelum kelahiran Yesus, malaikat berkata kepada Yusuf, supaya bayi yang dikandung Maria dinamai Yesus dan juga dinamai Immanuel. Dia dinamai Yesus mengapa? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sudah pengharapan. Nama Yesus itu mengandung pengharapan di dalam kekekalan. Jadi kita yang percaya kepada Yesus ada pengharapan yang kekal. Karena apa? Dosa kita sudah dihapuskan oleh Yesus. Dia yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sedangkan namanya disebut juga Immanuel. Allah menyertai kita, Allah beserta kita, itu juga pengharapan untuk kita. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, dengan begitu banyak hal yang terjadi, bukan hanya ketika kita dalam keadaan senang, bukan hanya ketika kita mengalami atau menikmati hal-hal yang menyenangkan bagi kita, bukan hanya ketika kita melalui masa-masa yang menyenangkan kita, tapi juga di dalam kesulitan, juga di dalam tekanan, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika firman Tuhan tadi katakan ini masa yang sukar, ini hari-hari terakhir. Percaya, Dia Allah Immanuel yang terus akan menyertai kita. Penyertaannya itu udah jelas. Jadi kita nggak minta pun Dia akan menyertai kita. Karena apa? Namanya nggak berubah. Ya, nama Immanuel itu nggak berubah sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Nama itu nggak berubah karena kalau ketika masa sulit, ketika misalnya seperti sekarang pandemi ini sedang berlangsung dan kemudian nama itu berubah, Bapak Ibu Saudara sedang sehat atau sakit, sedang dalam keadaan keberhasilan atau kegagalan, sedang senang atau susah, atau dalam keadaan apapun, nama itu tetap, Immanuel itu tetap. Itu artinya penyertaannya itu menjadi jaminan bagi kita. Itu juga yang membuat orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang tadi sempat kita singgung sedikit, mereka sanggup bertahan di tengah tekanan, bahkan ketika tidak ada harapan, mereka tetap berharap juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sekarang juga sedang mengalami keadaan yang sulit. Sekarang sedang dalam pencobaan, atau sedang sakit, atau keadaan-keadaan yang mungkin saja sepertinya tanpa harapan. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Tadi katakan berharaplah kepada Allah yang akan memberikan kekayaannya, ya. Dialah akan memberikan kekayaannya untuk dapat kita nikmati. Jadi kenapa kita harus berharap pada manusia? Berharap kepada manusia atau kepada uang, kepada kekayaan. Mari berharap kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus itu tetap sama. Yesus Kristus tetap sama.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Immanuel, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Penyertaannya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu selalu ada bagi kita. Itu sebabnya teruslah berharap kepadanya. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan pernah undur dari Dia karena keadaan-keadaan yang sekarang terjadi. Belajarlah terus berharap dan terus berharap. Menguatkan iman dan percaya hanya kepada Dia. Karena kalau kita dapat melewati waktu-waktu yang sulit, masa-masa yang sulit ini, itu bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya kuat bisa, karena kita kaya, karena kita mampu. Tapi sesungguhnya kita sanggup melewati saat-saat yang sulit, sesulit apapun. Itu karena ada Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Amin. Mari sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan satu pujian. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Kita dapat jalani hidup ini dan kita akan berdoa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Jikalau kami memiliki Engkau sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Kami tahu bahwa di masa-masa terakhir ini akan datang masa yang sukar. Kami tahu itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan kami alami. Tekanan, kesulitan, kesukaran, penderitaan karena berbagai macam hal. Bahkan mungkin keadaan-keadaan yang sulit itu begitu menekan kehidupan kami, seolah-olah kami berada pada suatu keadaan yang tanpa pengharapan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang boleh menolong kami semuanya untuk kami tidak berharap kepada sesuatu yang tidak tetap.
Kami tidak berharap kepada manusia, tapi kami hanya berharap kepadamu saja. Allah Immanuel yang selalu ada bagi kami, yang selalu menyertai kami. Kami tahu kami akan dapat bertahan di tengah semua situasi yang sulit, bahkan di tengah keadaan-keadaan yang sepertinya tanpa pengharapan, karena kami tahu ada Yesus Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Itulah yang membuat kami dapat bertahan. Itulah yang membuat kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami dapat mengalami kekuatan karena kami tahu Yesuslah yang melakukan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa apabila ada di antara sidang jemaat-Mu, bahkan mungkin orang-orang yang turut mendengarkan renungan tengah minggu ini, yang mungkin mereka juga saat ini mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya tanpa harapan. Mungkin ada di antara mereka yang susah, yang lemah, yang menghadapi kesulitan, kesukaran karena sakit, penyakit, atau pencobaan, atau mungkin masalah keuangan, atau masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, atau apapun juga. Biarlah semua yang terjadi tidak membuat mereka semuanya undur daripadamu, tidak membuat mereka kecewa terhadap Engkau, tapi ajari kami semuanya untuk terus tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika tidak ada pengharapan, kami akan tetap berharap juga, karena kami tahu Allah yang kami percayai, Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami terus dapat berharap kepadamu ya Yesus, dan terus dapat mempercayai Engkau di dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun. Kuatkan dan teguhkanlah seluruh jemaat-Mu untuk mereka sanggup bertahan di dalam keadaan yang sesulit apapun. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa, bersyafaat untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami percaya jikalau semuanya masih Engkau izinkan terjadi, maka kami juga percaya bahwa Engkau akan terus menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan kebaikan-Mu bagi bangsa ini Bapa. Berkat-Mu tetap melimpah bagi para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kekuatan, berkat, hikmat-Mu juga bagi semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Bahkan bagi semua orang yang turut aktif mengambil bagian di dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Kuatkan dan tolong mereka, dan kami percaya Engkau akan terus bekerja memulihkan kembali bangsa ini. Nama Yesus dimuliakan di dalam setiap keadaan-keadaan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami memberkati kota yang kami cintai dan bangsa yang kami cintai. Pulihkanlah kota dan bangsa kami. Sejahteralah kota dan bangsa kami. Aman dan damailah kota dan bangsa kami. Kasih-Mu, kuasa dan kemuliaan-Mu nyata tercurah di tengah-tengah kota dan bangsa yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu juga ada bagi seluruh jemaat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya dalam keadaan yang bagaimanapun dan apapun yang mereka sekarang sedang hadapi, kami tahu Engkau akan terus menguatkan mereka dan menolong mereka semuanya, supaya mereka terus akan tetap belajar percaya, semakin hidup, menyenangkan dan mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang terus tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.